Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi fluidostatis ya, yaitu mengenai kecepatan terminal, viskositas, dan hukum Stokes. Nah, jadi ketiga materi ini adalah materi terakhir di fluidostatis. Jadi di next video saya akan membahas materi mengenai fluidodinamis. Nah, untuk yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan diklik dulu, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Di layar ya sudah terlihat ada sebuah kubus yang dimasukkan pada dua buah fluida yang berbeda. Nah, fluida yang pertama ini berwarna putih ya, yang kedua berwarna ungu. Nah, ketika sebuah kubus ya dijatuhkan bebas pada fluida yang berwarna putih atau zat cair yang berwarna putih, maka akan terjadi cipratan. Nah, sementara ketika kubus dimasukkan ya atau dijatuhkan pada benda yang berwarna ungu, ya itu tidak terjadi cipratan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa hal tersebut dapat terjadi? Kalau ada yang tahu, silakan dijawab ya. Selanjutnya ada animasi yang kedua, ada dua buah keran yang mengeluarkan dua jenis fluida yang berbeda. Nah, ketika kita lihat ya, untuk fluida yang berwarna hijau toska, itu sepertinya sulit untuk keluar ketimbang fluida yang berwarna putih. Nah, ya kemudian juga mereka ini dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan, tetapi untuk fluida yang warna hijau toska itu selesainya lebih lama ketimbang dengan fluida yang berwarna putih. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa? Nah, tentunya ya alasannya itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang viskositas. Nah, supaya tahu jawabannya langsung kita bahas saja ya. Nah, jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan dari suatu zat cair. Nah, jadi ada zat cair atau fluida yang kental dan ada yang tidak kental. Nah, untuk fluida yang ideal atau yang tidak kental, koefisien viskositasnya adalah 0. Nah, koefisien viskositas itu dilambangkan dengan eta. Nah, untuk yang tidak kental itu adalah fluida yang berwarna putih ya. Nah, ketika sebuah kubus dimasukkan ke dalam fluida tidak kental ya, maka kubus tersebut dapat dianggap tidak mengalami gaya gesekan dengan fluida, sehingga terjadilah cipratan ini. Nah, ketika kubus dimasukkan ke dalam zat cair yang berwarna ungu ya, atau zat cair yang kental, maka tidak terjadi cipratan. Kenapa? Karena gerak benda atau gerak kubus itu dihambat oleh gaya gesek yang terdapat di dalam fluida. Nah, untuk menghitung gaya geseknya, kita menggunakan persamaan dari gaya Stokes ya, yaitu 6pi eta RV, di mana F adalah gaya Stokes, satuannya Newton, eta adalah koefisien viskositas Pascal sekon, R adalah jari-jari bola, satuannya meter, V adalah kecepatan bola, satuannya meter per sekon. Kita lanjut ke kecepatan terminal. Ketika ada suatu bola atau suatu benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair yang kental, maka untuk permulaannya ya atau untuk awalnya, bola tersebut akan mengalami gerak yang dipercepat. Nah, artinya kecepatannya akan bertambah seiring berjalannya waktu, hingga sampai di mana kecepatan yang dimiliki oleh bola tersebut mencapai kecepatan maksimum. Nah, setelah mencapai kecepatan maksimum, ya kecepatan tersebut akan konstan. Nah, kecepatan tersebutlah yang dimaksud dengan kecepatan terminal. Nah, jika kita lihat pada gambar, terdapat 3 buah gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya berat yang berarah ke bawah, kemudian ada gaya angkat ke atas ya, dan yang ketiga ada gaya Stokes. Nah, untuk benda yang berbentuk bola, kecepatan terminal dirumuskan dengan Vt sama dengan 2/9
R kuadrat G dibagi eta rho B dikurang rho F, di mana VT adalah kecepatan terminal, satuannya meter per sekon, R adalah jari-jari bola, satuannya meter, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon, dan eta adalah koefisien viskositas. F adalah massa jenis fluida, rho B adalah massa jenis benda, dan satuannya masing-masing kilogram per meter kubik. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tetes air hujan berjari-jari 0,2 mm. Berarti R-nya adalah 0,2 mm dan kita ubah ke meter. Berarti kita kali dengan 10 min 3. Nah, berarti 0,2 dikali 10 min 3. Kemudian kita ubah menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4 meter. Koefisien viskositas adalah 1,8 dikali 10 min 5 kg per meter sekon. Nah, ini adalah etanya. Lanjut, massa jenis udara adalah 1,29 kg per meter kubik. Nah, massa jenis udara itu adalah massa jenis bendanya atau rho B. Selanjutnya, massa jenis airnya adalah 1000. Nah, ini sebagai massa jenis fluida. Kemudian G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan maksimum tetes air hujan, berarti VT. Oke, langsung kita jawab saja. VT adalah 2R kuadrat G per 9 eta dikali rho B dikurang rho F. Tinggal kita masukkan angkanya. 2 dikali 2 dikali 10 pangkat min 4 dikuadratkan, dikali G-nya 9,8, kemudian dibagi 9 dikali 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian rho B-nya 1000 dan rho F-nya adalah 1,29. Sehingga diperoleh 4,84. Ya, kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 3. Selanjutnya 1000 dikurang 1,29 adalah 998,71 dan kemudian semuanya dikalikan sehingga diperoleh 4833,74 dikali 10 minus 3. Nah, kita mengubahnya menjadi 4,83. Kalau pangkatnya negatif 3, berarti komanya bergeser ke kiri 3 kali, sehingga menjadi 4,83. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.